Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Ashari Rafli Suradi di Ars TV. Nah, kali ini merupakan segmen kedua atau part kedua. Apa sih peran pemuda di tengah pandemi, khususnya di wilayah Kabupaten Bone? Tapi sebelumnya terima kasih kepada Andi Ardiman dan juga Kak Amran dan juga Kak Ata. Nah, begini deng, kita lihat sekarang fenomena di Kabupaten Bone. Kabupaten Bone sekarang telah menjadi transmisi lokal penyebaran virus corona. Nah, tetapi ketika kita lihat atau benturkan dengan realitas, sama sekali pergerakan pemuda minim, katakanlah seperti itu. Nah, apakah pemuda ini ikut ketakutan dengan pandemi ini sehingga agent of change itu tidak lagi terrealisasikan? Nah, menurut Dengar Diman seperti apa? Bicara tentang peranan pemuda, ya tentu setiap masa punya pemudanya masing-masing. Setiap pemuda punya eranya masing-masing, kan gitu. Nah, melihat pandemik hari ini dengan memposisikan di mana peran pemuda, beberapa diantaranya yang muncul ke permukaan cukup dapat diapresiasi dengan gerakan-gerakan sosial berupa menjadi bagian dari penanganan COVID-19. Mungkin saja mereka hadir di permukaan membagikan masker ataupun membagikan sembako dan bentuk penggalangan donasi lainnya, saya kira. Hal itu cukup dapat diapresiasi. Namun hemat saya ada hal yang mungkin luput dari perspektif kepemudaan kita dalam rangka mengawal kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar yang dalam hal ini semestinya dapat terrealisasi melalui kerja-kerja pemerintahan, yang mana kerja-kerja pemerintahan tersebut dalam berbagai programnya yang justru terkesan ke publik kurang mampu mengurai persoalan mendasar dari proses penanganan maupun dampak daripada COVID-19 ini. Hal inilah yang kurang tersasar oleh pemuda untuk dapat mengawal program pemerintah agar benar-benar tepat sasaran ke bawah. Tak hanya tepat sasaran, namun juga tepat guna. Itu yang paling penting. Gini deng, mau maaf saya potong sebentar. Dengar Diman tadi dia mengatakan bahwasannya pemuda harus mengawal program pemerintah. Nah, menurut Deng Ardiman, apakah yang dilakukan pemerintah saat ini, khususnya pemerintah Kabupaten Bone, sudah tepat atau tidak? Dan jika tidak, hal apa sih yang harus dikritik pemuda saat ini, Deng? Berbicara tepatnya, mungkin sudah beberapa hal sudah tepat ya yang dilakukan dengan pembagian bantuan dari pemerintah, baik berupa BLT, sembako. Namun dalam penanganan lainnya kurang dapat dipandang untuk bahwa hal tersebut benar-benar dapat mengurai persoalan. Sebab program-program yang terrealisasi dominan hanya menyasar hilir dari persoalan ini. Kita hanya menyasar pada dampak akhirnya, siapa yang terkena dampak. Hal itulah yang kemudian notabene banyak dilakukan dalam berbagai program pemerintahan, baik berupa pembagian sembako maupun BLT. Namun pada hulunya, dalam rangka bagaimana mengantisipasi, di ranah itulah pemerintah kita minim. Yang maksud saya minim adalah bagaimana agar tidak ada terjadi positif ataupun tidak terjadi peningkatan, sebab saat ini sudah terjadi transmisi lokal. Justru hal ini tidak diantisipasi dengan baik. Bagaimana seharusnya perbatasan itu diperketat selama 24 jam. Mungkin kita dapat mengambil analogi dan mengadopsi apa yang dilakukan oleh Sopeng misal. Sopeng dengan ambisi pemerintahannya dalam menangani COVID-19 di daerahnya, mereka melakukan pembelian mesin PCR untuk uji swab. Setelah mereka mengadakan mesin PCR, kemudian mereka memperketat perbatasan dengan cara-cara tertentu, di mana yang boleh melintas, yang boleh masuk ke daerahnya itu hanya jalur distribusi barang atau hal-hal yang dipandang penting, semisal kunjungan kerja. Nah, jadi langkah yang mereka lakukan itu
hemat saya lebih konkret. Mereka tidak hanya mengurai persoalan COVID ini pada hilirnya, pada dampaknya, namun juga mengurai persoalan sedari awalnya, dari hulunya, dengan memperketat perbatasan, mengadakan mesin PCR yang kemudian dilanjutkan dengan uji swab massal. Maaf deh, saya potong sebentar. Berarti kesimpulan yang saya dapatkan daripada argumen Kak Ardiman ini, pemerintah mungkin kurang inisiatif, begitu? Kurang inisiatif, saya kira tentu mereka punya kesadaran ya untuk bagaimana menangani ini. Hanya saja beberapa alasan pemerintah kemarin terkait dengan sorotan publik yang menginginkan agar pemerintah daerah juga mengadakan mesin PCR, namun kemudian ditanggapi bahwa untuk mengadakan mesin PCR itu daerah kita belum punya fasilitasnya dalam bentuk laboratorium, apa namanya, laboratorium, saya lupa nama istilahnya. Cuma ada prasyarat untuk mengadakan mesin PCR tersebut, dan itu belum diadakan. Namun saya kira jika pemerintah punya keinginan yang besar, mungkin saja hal itu dapat terrealisasi tentunya. Karena kan yang mengatur pengadaan itu mereka sendiri. Jadi mungkin saya kira hanya membutuhkan keinginan yang lebih besar untuk secara serius untuk menangani ini, yang sekaligus memberikan stigma terhadap publik bahwa pemerintahan daerah kita benar-benar serius dalam menanggapi persoalan ini gitu. Oke, pemerintah harus lebih serius, kurang lebih seperti itu. Nah, kembali ke persoalan pemuda. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Amran, yang salah satu mantan aktivis atau mantan anggota aktivis kemahasiswaan, lebih tepatnya Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Mutanetika. Nah, bagaimana pendapat Yang Amran ini tentang fenomena pemuda yang saat ini di tengah pandemi? Bisa dikatakan ambisi daripada pemuda itu menurut saya agak menurun. Nah, bagaimana tanggapan Yang Amran akan hal itu? Jadi kalau persoalan pemuda yang di Kabupaten Bone itu sekiranya kita harus punya inisiatif sendiri. Artinya bahwa pemuda itu dia harus terjun langsung ke lapangan. Dia melihat kondisi bagaimana ini pandemi ini supaya bisa kita atasi. Jadi kalau menurut saya itu yang harus dilakukan pemuda sekarang itu bukan hanya persoalan pandemi sebenarnya, tapi persoalan yang ada di Kabupaten Bone. Sebenarnya kita harus terjun langsung untuk bagaimana ini Kabupaten Bone bisa besar kembali seperti dahulu. Ya begini deh, saya potong sebentar. Pemuda harus terjun langsung. Nah, bukankah ada himbauan daripada pemerintah kita harus tetap physical distancing? Nah, bagaimana Amran menanggapi hal seperti itu? Ya. Physical distancing, tapi kita pemuda juga harus tetap mengaplikasikan agent of change. Ya, betul. Jadi sebenarnya itu physical distancing itu sebenarnya itu oke lah kalau kita berbicara tentang physical distancingnya. Tapi kita di sini pemuda ini kita harus lihat dia tentunya berperang aktif meskipun dalam kondisi kita harus jaga jarak kepada orang lain. Artinya bahwa kita sebagai pemuda kita harus bagaimana ini Bone ke depannya untuk lebih baik lagi, untuk bagaimana kita lebih aman lagi, tidak ada lagi pandemi berikutnya. Artinya tetap turun ke jalan, tetapi kita juga harus tetap mengutamakan protokol kesehatan, begitu. Nah, tanggapan Kak Atta mengenai pemuda hari ini seperti apa, Kak? Kalau saya pribadi sih hari ini pemuda terlalu banyak dilenakan di ranah romantisme. Tidak artinya dia pemuda hari ini tidak terfokus pada kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Bone. Mau gak kasih tepat dulu, romantisme seperti apa? Saya rasa tidak perlu saya jelaskan seperti apa. Artinya pemuda hari ini sudah mengerti apa itu ranah romantisme. Sebenarnya hari ini pemuda kita lah bersinergi antara bukan hanya bendera ini, bendera itu, bendera inilah. Artinya kita menyatukan persepsi lah untuk bagaimana kemudian kita menyatukan pendapat untuk mengawal terkait dengan COVID-19 ini. Itulah peran pemuda, artinya saling bersinergi, saling kerjasama untuk bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan pandemik ini, COVID-19 ini. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Menelisik ke wilayah pemerintah lagi dengan Amran. Nah, begini, sudah ada dana yang mungkin keluar
oleh pandemi ini, diakibatkan oleh pemerintah juga harus memikirkan rakyatnya dampak dari COVID-19 atau virus corona ini. Nah, tanggapan Deng Amran mengenai bantuan yang dikeluarkan pemerintah, apakah sudah dialokasikan sepenuhnya atau cuma hanya janji-janji semata? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara anggaran, justru hal inilah yang juga seringkali mendapat sorotan publik. Disebabkan ada lebih dari 80 miliar realokasi dan refocusing anggaran itu guna penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone. Namun dalam realisasinya, publik minim melihat langkah-langkah konkret sebagaimana tadi yang saya jelaskan. Mungkin semestinya pemerintah mengadakan mesin swab, kan gitu, kelengkapan APD tenaga medis kita supaya dimaksimalkan gitu. Namun APD ini pun sangat lamban untuk kemarin dapat terrealisasi dalam keterpenuhannya. Bahkan beberapa perawat, bahkan dokter sempat memberi pesan lewat media sosial langsung ke saya pribadi untuk agar hal ini dapat menjadi suara ke permukaan untuk pemerintah segera merealisasikan keterpenuhan daripada kebutuhan tenaga medis kita. Jadi anggaran tersebut hingga hari ini masih menjadi sorotan publik bahwa dikemanakan ini anggaran. Loh, kok tidak punya langkah konkret dan strategis untuk dapat terjelaskan dan terlihat di permukaan gitu. Artinya yang pemuda-pemuda ini harus tetap mengawal anggaran. Mestinya. Nah, pertanyaannya bagaimana ini pemuda bisa melihat anggaran ini? Artinya transparansinya ini kita lihat dari mana? Tentu kan hal ini dapat, salah satu cara adalah bagaimana berkomunikasi dengan wakil-wakil kita di parlemen ya. Untuk agar kan parlemen pun salah satu fungsinya adalah monitoring. Nah, tentu parlemen juga dalam penanganan COVID-19 ini melalui anggaran yang sebelumnya telah mereka sahkan di DPR juga mesti mereka monitoring, mereka pantau terus, mereka evaluasi dikemanakan dan sudah tepat sasaran dan tepat gunakah realisasinya. Hal inilah yang juga minim tampak di permukaan oleh kerja-kerja parlemen kita gitu. Nah ini Deng Amran katanya juga ikut di salah satu komunitas apa itu Kak yang mengenai COVID-19? Tim pengawas kecamatan untuk COVID-19 ini. Nah mungkin ada fenomena yang tidak semestinya Deng Amran rasakan, mungkin bisa dijelaskan. Kemarin